Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas suspensi lagi ya, karena kemarin lihat banyak motor yang bodi ini kocak ya, kocak semua. Yang rasanya karena suspensinya. Juga kebetulan ada bro yang tanya ya, mengapa kok suspensi apa jenenge DBS 622 sudah diganti oli kok masih jedak-jeduk. Ya sebenarnya masalah utama suspensi kalau bawaan itu adalah jedak-jeduk ya, walau tentu pengertian bisa beda-beda. Jadi jedak-jeduk itu ada yang memang karena jadi bunyi jeduk, ada yang karena feelingnya ya, feelingnya jeduk gitu. Penyebabnya beda. Minim ada tiga ya, minim ada tiga penyebab. Yang pertama itu karena engine mounting. Jadi engine mounting itu yang buatan Jepang, motor matic buatan Jepang, itu kan ada stoppernya. Nah itu akan menjadi terasa nyentak atau jeduk apabila ada perubahan permukaan jalan yang besar. Kalau di jalan penulis ya depan ini salah satunya jerek gitu ya. Nah ini akan membuat motor suspensi motor jadi kayak nyentak gitu ya. Jadi walau kita sudah pakai suspensi yang paling hebat gitu ya, sudah mantep banget, itu malah jadi kerasa sentakannya jeduk gitu. Solusinya kalau mengalami suspensi seperti ini ada dua. Yang satu adalah dengan membuat suspensinya makin keras. Yang kedua adalah dengan membuat stoppernya itu tidak berfungsi lagi, diganjel atau sekalian dilepas. Suspensi yang keras yang penulis maksud ya ada dua. Bisa dari hambatan suspensinya dibuat lebih keras, bisa dari per dibuat lebih keras, tergantung kondisi ya. Tapi biasanya orang-orang menggunakan per yang lebih keras. Bukan cuma orang-orang, pabrik juga. Jadi contoh NMAX ini disertai dengan per yang lebih keras. Salah satu tujuannya adalah itu. Terus yang berikutnya adalah pakai ganjal stopper ya. Ganjal stopper itu akan membuat stoppernya tidak lagi membuat rasa menyentak. Tapi tentu ada konsekuensi lain ya, karena kalau stopper diganjel maka kerja suspensi itu akan 100% ke suspensi saja. Kalau nggak diganjel nanti akan ada kombinasi dari mesin juga. Mesin akan jadi bagian dari suspensi. Jadi stopper diganjel efeknya adalah jadi yang kecil-kecil, perubahan permukaan jalan yang kecil-kecil akan terasa. Tapi keuntungannya yang besar, perubahan permukaan jalan yang besar jadi lebih manusiawi, lebih enak ya. Yang solusi berikutnya kalau stoppernya dilepas. Kalau yang ini efek sampingnya adalah motor jadi nggak bisa disandar tengah lagi ya, karena nggak ada yang menghambat mesin lagi, mesinnya langsung bergerak bebas. Dan nggak semua motor bisa ya menggunakan metode ini, karena ada yang kalau stoppernya dilepas jadi ada bagian yang mentok ke mesin, jadi diadu gitu. Nah kalau sudah diadu gini ya harus harus pilih apakah mau memotong bagian yang beradu tersebut
karena ya kalau dibiarkan bisa bocel-bocel, bisa pecah. Metode ini sangat membutuhkan suspensi yang lebih baik dari bawaan, karena kalau masih pakai bawaan rasanya bakal sangat nggak enak ya. Karena suspensi bawaan itu kualitasnya buruk sekali. Jadi buruknya kualitas suspensi bawaan itu biasanya ketutup sama stopper ini. Jadi perubahan permukaan jalan banyak yang diredam oleh mesin. Jedak-jeduk yang berikutnya itu adalah kalau oli di suspensi itu kurang. Jadi entah bocor, entah apa, olinya kurang. Nah, karena kurang, kemampuan suspensi jadi nggak konsisten. Jadi ketika kena bagian oli jadi kuat, nggak kena bagian oli jadi lemah. Ya tentu berbeda juga antara yang tabung bawah dengan yang tabung atas. Kalau yang tabung atas akan terasa berat dulu baru ringan. Kalau yang tabung bawah terasa ringan dulu baru berat. Jadi nggak konsisten seperti itu, ya tentunya rasanya juga nggak enak. Ini bisa karena suspensinya sudah lama umurnya, atau ya cacat produksi sehingga olinya kurang atau apalah gitu ya, bocor dalam pengemasan. Merek ISS merupakan salah satu merek yang ya punya penyakit seperti ini ya. Jadi cacat produksi sehingga terasa jedak-jeduk. Jedak-jeduk berikutnya adalah karena kesalahan desain. Jadi suspensi ala Jepang itu seringnya single action. Jadi suspensinya hanya menghambat di bagian ribonnya saja, di bagian memanjangnya saja. Ketika memendek nggak ada hambatannya. Mungkin beberapa channel lain ngomong, oh cara kerja suspensi yang enak, yang nyaman itu seperti itu. Enggak ya, salah. Nyaman seperti itu hanya kalau jalannya mulus. Tapi kalau jalannya ya kayak yang penulis lewati seperti ini, yang seperti itu malah jadi sumber jedak-jeduk. Terutama kalau boncengan. Jadi ketika boncengan, suspensi akan makin lama makin memendek kalau lewat jalan nggak rata. Karena ya yang dihambatkan cuma satu arah tok ya, yang bagian memanjangnya, sementara bagian memendeknya nggak dihambat. Ya jadinya makin lama makin pendek suspensinya, akhirnya mentok jeduk. Solusinya jangan pakai model suspensi yang single action. Kalau suspensinya sudah rusak, sudah nggak ada hambatannya, ya memang nggak jedak-jeduk, cuma gerakan suspensi jadi liar. Kalau sudah liar, ya jangan kaget kalau jadi merotoli semua, lampu belakang cepat mati, bodi jadi kemerotokan gitu ya. Konsekuensi. Terus yang berikutnya berarti nomor 4 ya. Ya kalau pernya terlalu empuk, terutama kalau boncengan. Jadi karena per terlalu empuk, maka jarak main suspensinya habis. Kalau sudah habis ya jeduk. Terutama untuk merek DBS ya. Merek DBS itu kalau enggak pakai penguat, dipakai boncengan, apalagi bertiga, jedak-jeduk. Karena memang pernya lemah. Jadi kita harus ya bisa bedakan lah ya, mentoknya kenapa. Kalau habis jarak mainnya, yaitu pernya terlalu empuk. Kalau memang di kondisi jalan datar nggak mentok tapi jalan bergelombang mentok, nah itu yang salah bagian dalamannya, bagian mekanisme menghambat gerakannya. Jadi yang baik itu yang menghambat dua arah. Kita nggak usah ngomong yang kompleks high speed low speed lah, tapi ya cuma menghambatnya saja lah,
menghambat searah dan dua arah, itu pengaruhnya besar untuk jalan yang kondisinya buruk. Yang solusi untuk kalau per terlalu empuk ya tinggal dibuat lebih keras pernya. Untuk membuat per lebih keras gampang, ada namanya ganjal per, dumper, sport damper atau apalah gitu wis, pokoknya intinya antara per dikasih plastik atau karet ya, sehingga pernya itu jadi lebih keras. Tergantung dari jenis suspensinya, kita bisa butuh 1 atau 2. Kalau di motor enak ya, karena harganya dumper paling cuma 10.000, nggak perlu beli yang mahal-mahal, yang 10.000 aja wis cukup. Mungkin masangnya susah, tapi bisa diakali dengan air panas. Jadi ada video penulis pakai air panas, itu silahkan ditonton. Jadi buat untuk memasang dumper gampang, itu tinggal pakai air panas. Dumpernya direndam air panas, nanti jadi empuk, tinggal dimasukkan. Kalau untuk mobil sayangnya nggak ada yang model seperti itu, karena ya mungkin karena bentuknya terlalu besar sehingga orang itu nggak punya kemampuan untuk memasangnya saking kerasnya. Makanya yang untuk mobil itu harganya mahal tapi nggak awet. Sing paling awet dari bahan karet, nggak ada bahan poliuretan ya. Padahal ya sebenarnya kalau mau awet ya poliuretan gitu. Karena contohnya punya penulis ini wis beberapa tahun, wis 4 tahun ya, enak-enak masih bekerja. Jadi ya kalau suspensinya jerak jeduk itu ya coba atasi dari 4 faktor itu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.